Saudara, saya ingin melakukan dan mengajak kita melakukan analisis teologi biblikal keseluruhan dari 5 nama perempuan yang begitu istimewa sampai disebutkan dalam silsilah Kristus. Inilah 5 perempuan istimewa di Matius 1 ayat 1 sampai 17. Saudara, ini ada satu rencana penebusan pola dari tipologi keselamatan Kristus. Dari kejadian hingga inkarnasi Kristus. Saudara, bila kita membaca silsilah dalam Matius 1, ini bukan sekedar daftar nama leluhur Yesus, ini tulisan teologis yang mengungkap benang merah kasih karunia Allah. Saudara, ini kasih karunia Allah sudah bekerja sejak awal sejarah manusia. Saat 5 nama perempuan ini disebut, Tamar, Rahab, Ruth, kemudian istri Uria, yaitu Batseba dan Maria, Roh Kudus sedang menyingkapkan pola tipologis keselamatan. Saudara, bahwa Allah menebus melalui hal-hal yang dianggap hina, dan dari rahim yang terluka ia melahirkan rencana kekal. Saudara, yang pertama, Tamar. Tamar ini tipologi keadilan yang ditegakkan oleh kasih karunia. Jadi kita membaca dari Kejadian 38 ayat 6 sampai 30. Tamar adalah figur awal dalam silsilah yang memperlihatkan keadilan ilahi bekerja melalui jalur manusia yang cacat. Saudara, dia menegakkan haknya sebagai menantu sesuai hukum Levirat. Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Namun caranya tampak tidak pantas di mata manusia. Namun ketika Yehuda berkata, ia lebih benar daripada aku. Ini kata kuncinya, ia lebih benar daripada aku. Kejadian 38 ayat 26. Terbukalah satu prinsip penebusan. Allah berpihak pada orang yang menegakkan kebenaran, bahkan bila cara dan keadaan mereka penuh luka. Kita bisa melihat tipologi kristologis di sini. Jadi Tamar menggambarkan Kristus sebagai penegak keadilan sejati. Seperti Tamar, dia memperjuangkan garis keturunan yang benar. Kristus datang untuk menegakkan kebenaran bagi umat yang kehilangan hak waris karena dosa. Saudara, melalui penderitaannya, keadilan Allah dinyatakan tanpa hukum Taurat. Kita bisa membaca dari Roma 3 ayat 21. Tamar menegakkan hanya dalam kegelapan. Saudara, siapapun Anda yang diperlakukan, mari kita tiru teladan Tamar. Dan Kristus menegakkan keadilan di kayu salib. Saudara, yang kedua, Rahab. Rahab ini sebenarnya tipologi iman yang melampaui asal dan aib. Yosua 2, Ibrani 11 ayat 31, Yakobus 2 ayat 25 adalah ayat yang mengacu pada iman Rahab yang besar. Rahab, perempuan Kanaan, bukan hanya seorang pelacur, tapi perempuan yang berani beriman kepada Allah Israel tanpa pernah melihat mujizat. Dia menyembunyikan para pengintai dan menggantung tali kirmiji di jendelanya sebagai tanda keselamatan. Warna kirmiji itu bukan kebetulan, itu adalah bayang dari darah anak domba, tanda keselamatan yang sama seperti di Paskah. Jadi Keluaran 12 ayat 7. Rahab ini menjadi gambaran gereja bangsa-bangsa yang diselamatkan bukan karena asal, tapi karena iman. Tali kirmiji di rumah Rahab ini menunjuk kepada salib Kristus. Inilah tanda keselamatan bagi setiap orang percaya. Darah Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Jadi tali merah Rahab di Yeriko adalah bayangan darah Kristus di Golgota. Ruth, ini tipologi penebusan melalui penebus yang dekat. Rut 1 sampai 4. Rut, perempuan Moab, dia masuk ke dalam sejarah Israel melalui kasih setia Hesed. Dia tidak memiliki hak, tetapi melalui penyerahan dan kesetiaannya kepada Naomi dan Boaz, saudara, kita melihat dia menerima penebusan atau goel, konsep hukum yang menggambarkan tindakan Allah menebus umatnya dari perbudakan. Tipologi kristologis, Boaz, sang penebus yang dekat, adalah tipologi langsung dari Kristus penebus sejati. Ruth, perempuan bangsa lain, dia menjadi citra gereja yang ditebus oleh kasih Kristus. Melalui pernikahan mereka lahirlah Obed. Inilah leluhur Daud.
inilah yang menandai transmisi kasih karunia kepada garis Mesias. Dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, engkau ditebus bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, darah Kristus. Kasih setia Ruth ini yang membuka pintu bagi kasih karunia Kristus. Dan Batseba, saudara, istri Uria, ini tipologi pemulihan dari luka dan keadilan yang ditegakkan. Bila kita membaca dari 2 Samuel 11 sampai 12, 1 Raja-Raja 1 sampai 2, Batseba sering dipandang dari sisi moral, tetapi dalam bingkai teologis ia adalah lambang kasih karunia yang memulihkan dan keadilan yang ditegakkan. Penyebutan istri Uria, Matius 1 ayat 6, ini adalah deklarasi bahwa Allah tidak menghapus duka sejarah, tetapi mengubahnya, saudara, menjadi peringatan keadilan dan anugerah. Anak pertama mereka mati akibat dosa, tetapi kemudian lahirlah Salomo. Ini tanda bahwa pengampunan tidak menghapus konsekuensi, tetapi membuka babak baru. Ada tipologi kristologis di sini. Melalui Batseba, Allah menunjukkan pola penebusan Kristus. Dosa dihakimi, namun kasih karunia diberikan. Seperti Daud, manusia jatuh, tapi seperti Salomo dari rahim yang terluka, lahirlah hikmat Allah, hikmat ilahi. Kristus sendiri adalah hikmat Allah yang sejati. 1 Korintus 1 ayat 24. Allah tidak menghapus luka sejarah. Ia menulis kasih karunia di atasnya. Maria, ini tipologi pemenuhan kasih karunia dalam inkarnasi. Lukas 1 ayat 2, Lukas 1 sampai 2, Matius 1 dan pasal Matius 2. Maria, ini puncak dari semua tipologi sebelumnya. Jika Tamar menegakkan keadilan, Rahab beriman, Ruth setia, dan Batseba dipulihkan, maka Maria adalah wadah kasih karunia itu sendiri. Dialah wadah kasih karunia. Saudara, kalau kita berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu, ia menandai momen inkarnasi di mana firman menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14. Jadi Maria bukan sekedar alat, tetapi representasi dari manusia yang sepenuhnya tunduk pada kehendak Allah. Jadi Maria menubuatkan gereja yang murni, yang menerima benih firman dan melahirkan Kristus bagi dunia. Melalui rahimnya, seluruh pola penebusan perjanjian lama menemukan puncaknya dalam Yesus, Immanuel. Dalam rahim Maria, seluruh sejarah rahmat Allah menjadi manusia. Jadi saya bisa memberi kesimpulan teologi bibika, perempuan ini bukan hanya figur sejarah, tapi mereka rangkaian tipologi kasih karunia yang progresif. Saudara, Tamar, ini tipologi keadilan ditegakkan, di mana Allah berpihak pada yang benar, dan Kristus menegakkan kebenaran ilahi. Rahab, ini iman yang menyelamatkan, diselamatkan oleh tanda darah, jadi dia diselamatkan oleh tanda darah, dan Kristus sebagai darah penebus. Ruth, ini penebusan kasih setia, di mana Goel yang menebus, yaitu Boas untuk umat. Jadi Kristus adalah penebus sejati. Batseba, ini pemulihan dan keadilan. Dosa dihakimi, rahmat dipulihkan. Kristus menanggung dosa manusia. Maria, dia inkarnasi kasih karunia. Firman menjadi daging. Kristus Immanuel, pemenuhan semua janji. Dengan demikian, kelima perempuan ini menyusun jembatan teologis dari Kejadian hingga Matius, dari manusia yang jatuh hingga Allah yang turun menjadi manusia, dari Tamar hingga Maria. Kasih karunia berjalan di sepanjang luka manusia dan berhenti di palungan Bethlehem sebagai tanda bahwa anugerah telah menjelma dari aib menjadi anugerah. Demikian kasih karunia, saudara. Ini bukan catatan sejarah, tapi ini jejak kasih karunia yang menembus batas dosa, budaya, dan masa lalu. Dan dalam rahim kelima perempuan yang tidak dianggap ini awalnya, sejarah rahmat Allah menjelma menjadi
manusia